Ya Allah, aku ini masuk surga tidak pantas, masuk neraka tidak kuat. Sudahlah ya Allah, ampuni aku. Allahumma ghafir lana. Satu ketika, ini malam ganjil Ramadan, ya mungkin malam Lailatul Qadar. Nah, Abu Nawas masih tetap dengan aktivitas biasanya, mabuk. Jadi waktunya orang terawih, waktunya orang tadarusan, dia mabuk. Tiba-tiba didatangi orang ke depannya, langsung nuding wajahnya. Orang ini bilang, "Wahai Abu Hani, jika engkau tak mampu menjadi garam yang melezatkan hidangan, janganlah engkau menjadi lalat yang menjijikkan, yang merusak hidangan itu. Kalau kamu mau rusak, rusaklah sendiri, tapi jangan merusak yang lain." Waktunya orang tadarus, waktunya orang terawih, kamu merusak situasi. Nah, itu peringatan keras bagi Abu Nuwas yang membuat dia tiba-tiba sadar. Entah siapa orang ini, tapi ini membuat dia tersadar bahwa selama ini mungkin dia kecewa dengan masyarakat, mungkin dia mengkritik masyarakat, tapi dengan semua yang dilakukan sebenarnya dia sedang nambah masalah baru di tengah masyarakat. Jadi orang hidup itu kan kalau bisa ya memang masalah di tengah masyarakat pasti ada. Cuma kalau bisa kita jadi problem solver. Kita jadi yang menyelesaikan masalah, bukan part of the problem, bukan bagian dari masalah. Apalagi menjadi pembuat masalah, apalagi jadi orang yang selalu bikin masalah. Nah, kadang-kadang kita ini ingin menyelesaikan masalah, tapi yang lahir adalah nambah masalah baru, yang masalah lama tidak selesai. Gayanya kita ingin menyelesaikan problem, tapi yang lahir justru problem baru, dan problem lama tidak selesai. Dan kalimat ini langsung ditujukan di depannya si Abu Nuwas. Dari situlah nanti Abu Nuwas terus sadar dan dimulailah fase baru hidup jadi ulama. Bahkan beberapa menyebut terus dia jadi sufi. Tapi tetap lucu, tidak apa-apa, karena sudah khasnya beliau. Hidupnya memang tidak bisa kok kaku, dia lentur. Makanya terus kesannya dia lucu, bisa beradaptasi dengan situasi apapun. Oke, syair-syairnya banyak. Kita juga kan kenal beberapa syairnya. Dia menasihati dirinya sendiri. Hai Abu Nuwas, jadilah orang terhormat, baik dan sabar. Banyak orang yang terhormat dan baik tapi tidak sabaran. Banyak orang yang sabar dan baik tapi tidak terhormat. Banyak orang terhormat tapi tidak baik. Macam-macam kombinasi. Kalau bisa ikut Abu Nawas. Waktu telah merusakmu dengan harta dan keinginan hanya demi kesenanganmu. Hai pendosa besar, ampunan Allah itu lebih besar daripada dosamu. Sebesar-besarnya sesuatu masih lebih kecil dibandingkan ampunan Allah yang paling kecil. Ini menasihati diri untuk tobat. Tobat yang beneran. Kayak kita ini sebenarnya ya sudah waktunya untuk tobat. Cuma kita kan masih ragu-ragu. Mbok ya tobat yang beneran. Beneran itu berarti menyesali yang dilakukan sebelumnya dan tidak mengulang di masa depan. Dan ini kelihatan simpel tapi berat. Pertama-tama dia memarahi dirinya untuk mau bergerak bertobat. Kalau istighfar sih iya, cuma istighfar kita kan sering istighfar formalitas. Kalau Abu Nawas ini istighfarnya mantap karena dosanya banyak. Kita kan sering istighfarnya enteng karena kita merasa tidak banyak dosa. Jangan salah, Abu Nawas sebelumnya juga merasa tidak banyak dosa. Dia merasa kalau dia mabuk, kalau dia hura-hura, ya memang sudah seharusnya begitu. Hidup sekali mau apa? Kan tadi logikanya begitu. Mabuk tidak apa-apa daripada sholat masuk neraka. Logikanya tadi kan begitu. Jadi orang itu ketika ada di wilayah ketika dia salah, biasanya dia tidak merasa salah. Maka butuh momen-momen kesadaran bahwa aku ini banyak salah. Kalau ingin istighfarmu mantap, kamu harus sadar bahwa kamu banyak kelirunya, banyak salahnya.
Cuma kesadaran bahwa aku salah ini sering tertutup oleh kesadaranmu bahwa kamu itu tidak terlalu banyak salah. Setiap orang lebih dominan merasa bahwa aku ini sudah benar begini ini. Kalau kamu tak tanya satu-satu tetap merasa hidup kayak saya ini Pak yang benar dan baik. Rata-rata begitu. Jadi kesadaran yang mengemuka bukan kesadaran bahwa aku ini banyak salah dan mungkin sekali sering melakukan kesalahan. Tapi biasanya yang mengemuka dalam hidup kita itu kesadaran bahwa aku ini sudah benar. Hidup seperti ini loh yang bagus. Itu yang mungkin membuat istighfar kita tidak terlalu mantap. Kayak formalitas. Tobatnya bukan tobat yang serius. Nah, diajari oleh Abu Nuwas, ayo nasihati dirimu sendiri. Kalau nunggu dinasihati orang ya tidak akan nyampe-nyampe. Nasihat yang paling bagus dari dirinya sendiri. Berarti apa? Kesadaran. Betapa besarnya dosaku, maka apa pembelaanku akan segala yang telah kulakukan. Kalau besok Allah tanya, kenapa sih kok kamu mabuk? Tak larang mabuk aja begitu susahnya. Nilaiku di depanmu itu seperti apa sih? Kalau besok Allah tanya begitu gimana? Apa yang akan kukatakan kepada Tuhanku? Apa yang akan meringankan salahku? Saat aku keluar dari jalan kebenaran atau memunggungi kebaikan. Duhai beratnya tobatku dan bodohnya apa yang terlewat dari hidupku. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Wahai Tuhanku, jelas aku bukan ahli surga. Wong aku ini kayak gini orangnya, nakalnya luar biasa, dosaku bertumpuk-tumpuk. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi aku ndak kuat kalau harus masuk neraka. Ya Allah, aku ini masuk surga ndak pantas, masuk neraka ndak kuat. Itu malaikatnya bingung mesti. Biar pantas masuk surga gimana? Fahab li taubatan wafir dzunubi. Maka ya Allah, anugerahi aku taubat dan ampuni dosaku. Taubat itu hakikatnya adalah anugerah dari Allah. Maka berdoalah untuk dianugerahi taubat. Jalan kita untuk taubat pertama-tama nunggu anugerah dari Allah. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi, karena engkau adalah pemberi maaf yang agung. Dzunubi misla a'dadir rimali. Dosaku ya Allah sebanyak jumlahnya pasir. Kalau ada padang pasir, pasirnya seluas itu, dosaku sebanyak itu. Maka satu-satunya jalan keluar hanya fahabli taubatan ya dzal jalali. Satu-satunya aku selamat nanti bisa ke surga dan terhindar dari neraka hanya kalau engkau menganugerahi aku pertaubatan. Wa umri nakisun fi kulli yaumin. Padahal umurku detik demi detik berkurang, setiap hari berkurang. Wa dzambi zaidun kaifah timali. Sementara dosaku terus tambah umur tambah dosa. Kaifah timali, bagaimana aku menanggungnya ya Allah? Ilahi abdukal asi ataka. Wahai Tuhan, hambamu yang penuh dosa ini datang padamu. Mukirron bidzunubi wa qad da'aka. Menyatakan, mendeklarasikan dosa-dosanya. Wa qad da'aka, dan berdoa padamu, memohon padamu. Fa in taghfir, kalau engkau ampuni aku, fa anta lidzaka ahlun, memang engkau ahlinya, tempatnya minta ampun. Fa in tatrud, tapi kalau engkau tolak aku ya Allah, faman narju siwaka, lantas pada siapa lagi aku berharap kalau engkau saja tidak mengampuniku. Ini namanya munajat, mengeluh pada Allah, menyatakan kelemahan, menunjukkan dosa-dosa, kemudian pasrah pada Allah, minta diberi yang terbaik. Betapa ku sesali hari-hari dan malam-malam itu. Tadi kan dia kegemarannya kan keluar malam.
Kalau siang tidur, kalau malam keluar, koyo Batman. Tapi ku sesali itu, penuh hura-hura dan permainan. Kita lakukan setiap kejahatan. Semoga Tuhan mengampuni, memaklumi, dan memberi penangguhan hukuman. Karena kalau tidak, pasti aku tidak selamat. Setiap yang meratap akan diratapi. Setiap yang menangis akan ditangisi. Setiap simpanan akan dibelanjakan. Dan setiap kenangan akan dilupakan. Hanya Tuhan yang tersisa. Siapapun yang dimuliakan, Tuhan jauh lebih mulia. Siapapun yang baik, Tuhan jauh lebih baik. Siapapun yang dipuji, Tuhan adalah puncaknya pujian. Siapapun yang diagungkan, Tuhan adalah puncaknya keagungan. Pada akhirnya semua muaranya pada Tuhan. Ia menjamin semua kebutuhan. Oh Tuhan, kita sengsara dan membutuhkannya. Jadi ini kesadaran setelah puncak hura-hura, puncak senang-senang, puncak kemabukan, sekarang kembali lagi ke Allah. Kesadaran bahwa semuanya nanti akan berakhir pada Allah saja.